Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran Bu Nurma di materi pencatatan transaksi pada perusahaan pada persamaan dasar akuntansi. Oke, kita lanjut. Kalau minggu lalu kita membahas tentang analisis, cara-cara analisisnya seperti ini. Sekarang saya akan membahas bagaimana analisis tersebut masuk ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, kalau misalkan yang tabel yang seperti ini hanya untuk satu transaksi. Tapi untuk fullnya tabelnya bisa seperti ini ya, di per masing-masing tanggal. Oke, dimulai dari penyetoran modal. Di soal yang paling awal dalam persamaan dasar akuntansi itu pasti awalnya harus ada modalnya. Nah, ini saya kasih contohnya. Pada tanggal 1 November 2015, Tuan Aditya menyetorkan uang pribadinya sebesar 50 juta sebagai modal mendirikan usaha. Nah, kalau minggu lalu kan kita hanya sampai analisis aja nih. Nah, menyetorkan uang pribadi, menyetorkan modal, berarti kan harta berupa kasnya bertambah, modalnya bertambah sebesar 50 juta. Nanti, nah ini dimasukin kasnya bertambah, dimasukin ke kolom kas dan ke kolom modal dengan keterangan modal awal. Berarti kalau misalnya kalimat menyetorkan uang pribadi sebagai modal, berarti masuknya harta berupa kas bertambah, modal bertambah. Kita tulis di sini tanggal 1 bulan 11, kasnya sebesar 50 juta. Saya tulisnya harusnya 50 juta, tapi nolnya saya sembunyikan karena tabelnya tidak muat kalau di sini. Nah, saya tulis keterangannya modal awal. Oke, tanggal 1 sudah masuk. Nah, kenapa kasnya bertambah? Karena dia mendapatkan modal sehingga modalnya juga bertambah. Kemudian lanjut transaksi kedua. Pada tanggal 2 November, Tuan Aditya menyewa toko. Setelah dia punya modal, dia menyewa toko untuk dibayar sewa selama 1 tahun. Berarti menyewa toko, harta berupa kasnya berkurang. Kenapa kasnya berkurang? Karena tadi uangnya dikurangin untuk menyewa toko. Modalnya berkurang untuk menyewa toko. Di sini dalam kurung artinya berkurang ya. Harta berupa, dianalisis kalimatnya harta berupa kasnya berkurang, modal berkurang. Artinya masuk di kolom kasnya minus 12 juta, modalnya juga 12 juta. Keterangannya jangan lupa ditulis, keterangannya dia untuk apa nih. Kalau dia membayar sewa berarti kalau misal di kolom modal, angka yang harus masuk modal berarti harus ada keterangannya. Jadi tanggal 2 kasnya berkurang 12 juta, modalnya 12 juta. Nah, ini saya masukin di tabel tanggal 2 bulan 11. Ini saya masukin aja deh jadi 50 juta ya. Atau nanti kalian ditulis tangan sendiri, 00-nya ditambahin ya. Ini biar jelasin saya hanya ini aja ya, pakai kayak gini. 12 juta atau 12.000 saya tulis di sini. Nah, modalnya juga tadi masuk juga 12 juta. Nah, keterangannya beban sewa. Jadi logikanya harus ikutin. Nah, di sini 50 juta dikasih garis di bukunya untuk menjumlahkan. 50 juta dikurang 12 juta sama dengan 38 juta. Di sini tulis 38 juta. Jadi di jumlah ini harus balance. Nah, di sini aktivanya 38 juta, pasifanya 38 juta, balance. Berarti tidak ada kesalahan pencatatan. Kemudian lanjut lagi. Di tanggal selanjutnya, pembelian perlengkapan secara tunai. Pada tanggal 3 November, usaha reparasi sukses membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1 juta. Nah, analisisnya bagaimana? Analisisnya, harta berupa perlengkapannya bertambah. Kenapa perlengkapan? Karena dia membelinya perlengkapan.
Jadi perlengkapannya bertambah. Harta berupa kasnya berkurang. Kenapa? Karena dia membelinya secara tunai. Uangnya berkurang sebesar 1 juta untuk membeli perlengkapan. Jadi analisisnya di tabel, saya masukin aja. Ini tanggal 3. Ditulis di sini tanggal 3 bulan 11. Tadi kasnya berkurang 1 juta. Nah, apalagi perlengkapannya bertambah. Perlengkapannya bertambah sebesar 1 juta. Yang berkurang yang saya dalam kurungin. Oke. Kita jumlah lagi 38 kurang 1 juta sama dengan 37 juta. Di sini masukin 1 juta. Nah, kemudian ada lagi di sini turun aja. Kan nggak ada transaksi lain. 38 juta. Nah, kemudian di sini aktifanya 37 sama 1 juta. Dijumlah jadi 38 juta. Di sini pasifanya 38 juta. Nah, berarti balance. Saya bold jumlahnya, saya bold. Oke. Kemudian lanjut lagi, pembelian peralatan secara tunai dan kredit. Jadi dia belanjanya ada yang bayar tunai langsung sama dia ngutang. Oke, pada tanggal 5 November, Tuan Aditya membeli peralatan seharga 20 juta. Nah, untuk pembelian ini baru dibayar, ngeluarin uangnya sebesar 10 juta. Baru sisanya dibayar kemudian. Dia bayar 20 juta, peralatannya artinya bertambah sebesar 20 juta. Nah, analisisnya harta berupa peralatan bertambah 20 juta. Harta berupa kas berkurang. Kenapa berkurang? Karena untuk beli peralatan sebesar 10 juta. Utangnya bertambah. Kenapa? Karena dia baru bayar 10 juta. Jadi dia masih ngutang 10 juta. Oke, baru ini dari sini, analisis ini, kamu masukin ke tabel. Nah, peralatan bertambah. Masukin kolom 20 juta. Kas berkurang 10 juta, masukin ke kas, ke tabel kas, dalam kurung 10 juta. Utang bertambah 10 juta. Gitu. Jadi kalau sesuai analisis ya, kalau kalian bingung masukin langsung ke tabel, kalau kalian belum pro ke masukin langsung tabel, kalian boleh analisis seperti ini dulu baru dipindahkan ke tabel. Nah, tadi peralatannya bertambah. Saya tulis di sini tadi tanggal 5. Tulis di sini tanggal 5 bulan 11. Oke, peralatannya bertambah. Lihat ya, pembelian peralatan, bukan perlengkapan. Jadi kita nggak masukin di sini, tapi kita masukinnya di sini. Peralatan bertambah 20 juta. Oke, terus kasnya berkurang sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Oke, berkurang, kemudian apa yang bertambah lagi? Yang bertambah 10 juta utangnya. Oke, kita jumlah lagi. 37 juta kurang 10 juta hasilnya 27 juta. Oke, kemudian di sini nggak ada transaksi, kita turunin 1 jutanya. Peralatannya turunin 20 juta. Utangnya turunin 10 juta. Kemudian modalnya 38 juta turunin. Oke, jadi kalau dijumlah pasifanya 38 juta, utangnya 10 juta. Peralatannya 20 juta. Aktiva berupa peralatannya 20 juta. Di sini perlengkapannya 1 juta. Di sini kas. Nah, dijumlah harus sama, yang antara pasiva sama aktiva. 27 tambah 1 juta sama dengan 28. Ditambah 20 sama dengan 48. Sorry. Nah, kemudian pasiva ada utang sama modal. Dijumlah 10 juta. Jadi hasilnya 48. Jadi yang kanan sama yang kiri sama ya. Harus sama. Lanjut lagi. Pembelian perlengkapan secara tunai. Nah, tanggal 8 membeli perlengkapan secara tunai. Dia berarti perlengkapannya bertambah karena dia sudah membeli. Nah, perlengkapannya bertambah di sini 3 juta. Kemudian berkurang 3 juta untuk apa? Tadi
untuk membeli perlengkapan pakai uang tunai sebesar 3 juta. Kita pindahin lagi di sini. Ini analisisnya saya anggap kalian sudah bisa, jadi tinggal ngikutin aja. Perlengkapannya sebesar 3 juta. Perlengkapan kita masukin di tanggal 8 bulan 11. Perlengkapannya tadi sebesar 8 juta. Perlengkapannya 8 juta. 3 juta, salah. 3 juta. Kemudian kasnya berkurang 3 juta. Masukin. Berkurang, kasih dalam kurung. Kasnya berkurang untuk beli perlengkapan. Nah, sudah, transaksinya sudah selesai. Kemudian 27 kurang 3 berapa? Kita tulis 27 dikurang 3 juta, hasilnya 24 juta. Kemudian ini dijumlah aja. Jadi 1 juta tambah 3 juta 4 juta. Nah, ini nggak ada lagi transaksinya, turun 20 juta. 10 juta nggak ada transaksi, atasnya tulis 10 juta. 38 tidak ada transaksi, di bawahnya tulis 38 juta gitu. Nanti kalau dijumlah lagi di sini, nanti hasilnya akan sama seperti itu. Oke, dilanjut. Penerimaan pendapatan sebesar 10 pada tanggal 10 November diterima secara tunai pembayaran untuk jasa perbaikan. Nah, diterima secara tunai pendapatan, berarti kasnya bertambah. Kenapa? Karena dapat pendapatan, jadi kasnya bertambah, modalnya bertambah. Nah, kenapa di sini sebesar 3 juta dan keterangan ditulis pendapatan usaha, karena di soal dia mendapatkan diterima pembayaran untuk jasa-jasa, itu artinya pendapatan untuk perusahaan atau untuk toko tersebut. Nah, 3 juta, kasnya 3 juta, modalnya 3 juta. Jadi kalau kalimatnya diterima tunai pembayaran untuk jasa perbaikan, berarti kan dia sudah mendapat pendapatan uang, dapat uang. Jadi tanggal 10 bulan 11 ya tanggalnya, kasnya bertambah 3 juta, kemudian modalnya bertambah sebesar 3 juta. Nah, di modal keterangannya nggak boleh kosong. Kalau udah masuk modal berarti harus ada yang di keterangannya. Keterangan apa? Pendapatan usaha. Oke, kita jumlah lagi. 24 tambah 3 juta. 24 tambah 3 juta hasilnya 27 juta. Oke. Di sini di transaksi atasnya 4 juta ini, di bawahnya kosong, tulis saja langsung turun 4 juta. Ini langsung turun 20 juta. Ini juga langsung turun 10 juta. Nah, 38 tambah 3 juta berapa? 38, 39, 40, 41. 41 juta. Nanti kalian akan temukan di akhirnya harus sama aktiva sama dengan pasifanya. Oke, dilanjut lagi. Lanjut lagi transaksi pembayaran hutang. Nah, pada tanggal 12 dibayar sebagian utang atas pembelian toko. Berarti kasnya berkurang. Kenapa? Karena sudah membayar utang. Nah, dia bayar utang. Jadi analisisnya kasnya berkurang, kewajiban berupa utangnya juga berkurang sebesar 5 juta. Gitu kan, dia bayar utang. Nah, di sini kasih dalam kurung karena kasnya berkurang, utangnya berkurang 5 juta. Kita tulis lagi di sini 12 bulan 11 sebesar berkurang 5 juta. Oke, kas dengan hutangnya berkurang 5 juta. Oke, cuma 2 ya, 27 dikurang 5
27, 26, 25, 24, 23, 22. Berarti hasilnya 22 juta. Oke, di sini nggak ada lagi, masukin 4 jutanya, di sini masukin 10 juta dikurang 5 juta, hasilnya 5 juta. Di sini masukin lagi 41 juta. Oke. Lanjut lagi pembayaran gaji. Oke, pada tanggal 15 November bayar gaji karyawan. Analisisnya seperti apa? Harta berupa kas berkurang. Kenapa berkurang? Karena sudah membayar gaji. Ekuitas berupa beban berkurang. Beban gaji maksudnya di sini. Berarti masuk ke modal ya. Semua yang masuk beban, pendapatan, terus ada modal masuknya ke tempatnya ini di sini. Gitu, karena kolomnya kan untuk beban tidak ada, jadi modal itu di dalam modal terdiri dari modal, pendapatan, dan beban itu sendiri adanya di modal, kolom modal di tabel. Nah, kita lanjut ke tabel tadi dibayar gaji karyawan kan, berarti kasnya berupa harta berupa kasnya berkurang. Saya kasih tanggal di sini. Harta berupa kasnya berkurang sebesar 3 juta ya, kalau nggak salah tadi 3 juta. Modalnya juga berkurang. Oke, modalnya berkurang 3 juta. Nah, di sini tulisannya beban gaji. Oke, dijumlah lagi, pokoknya tiap 2 transaksi harus dijumlah, tiap 2 transaksi harus dijumlah, seperti itu aturannya. Oke, dikurang. Ini transaksinya nggak ada. Oke, ini transaksinya langsung nggak ada, atau kalau kalian biar nggak bingung, ini bawahnya dikasih strip-strip aja di bukunya. Nah, 41 kurang 3 berapa? 38 juta. Oke, seperti itu. Nah, kalau saya contohin kan ini tabelnya misa-misa untuk menjelaskan kalian, tapi pada prakteknya kalian harus membuat dalam satu tabel utuh seperti ini. Gitu ya. Oke, kalau kalian bingung boleh dianalisis dulu, dianalisis satu-satu, buat tabelnya misa-misa juga boleh, atau dibuat analisisnya seperti ini, baru nanti dibuat tabelnya terpisah, boleh, bebas sesuai kalian yang kalian bisa aja. Nah, lanjut penerimaan pendapatan. Tanggal 18 November diterima pendapatan untuk jasa perbaikan, berarti kan kalau diterima pendapatan berarti kasnya bertambah, sebesar berapa? Nah, dilihat di sini. Lanjut. Perbaikan barang elektronik sebesar 4 juta. Berarti kan dia dapat pendapatannya harusnya 4 juta. Tapi baru dibayar tunainya 2 juta, sisanya dibayar nanti. Nah, berarti kan orang itu punya utang ke kita. Itu kalau orang punya utang ke kita artinya piutang. Tapi kalau kita ngutang ke orang artinya kita hutang. Nah, karena di sini dia yang menerima orang itu sudah menerima jasa dari kita udah melayani dia, tapi harusnya dia bayar 4 juta, diterima duitnya baru 2 juta, berarti kasnya baru masuk 2 juta, piutangnya 2 juta, karena orang tersebut masih ngutang ke kita sebesar 2 juta. Nah, di sini modalnya seharusnya bertambahnya 4 juta. Oke, berarti di sini di tanggal 18 ini kita tulis seperti ini, kasnya seharusnya bertambah sebesar 2 juta. Piutangnya bertambah 2 juta. Kemudian apalagi modalnya bertambah. Sebesar berapa? 4 juta. Seperti itu. Ditulis di sini. Pendapatan usaha. Oke, masuk lagi 19 ditambah 2 juta, 21 juta. Tulis di sini 2 juta. Tulis lagi di sini 4 juta. Tulis lagi turunin aja, kalau nggak ada angka di bawahnya diturunin aja. Oke, 38 tambah 4
42. Oke, lanjut. Nah, oke, pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, pembelian perlengkapan, dia membeli perlengkapan, tapi secara kredit, berarti dia belum mengeluarkan uang. Artinya, perlengkapannya bertambah sebesar 2 juta. Nih, karena dia udah membeli ya, artinya, tapi udah menerima barang tapi belum bayar, artinya dia ngutang. Nah, utangnya bertambah 2 juta. Berarti di tanggal 20, tulis lagi nih. 20. Nah, perlengkapannya bertambah sebesar berapa tadi? Perlengkapannya bertambah 2 juta. Jangan ketukar antara perlengkapan dengan peralatan. Kalau dia belinya perlengkapan, berarti masukinnya perlengkapan. Kalau dia belinya peralatan, masukinnya peralatan. Gitu ya. Supaya tidak untuk menghindari kesalahan pencatatannya. Seperti itu. Nah, di sini kasnya kan nggak ada tulis di sini, langsung bold 21 juta. Di sini juga langsung bold 2 juta. Jumlahnya saya bold ya. 6 juta. 20 juta. Di sini 7 juta. Di sebelahnya lagi 42 juta. Oke, seperti itu ya. Nah, semuanya sama. Di sini penerimaan pendapatan, bayaran utang, penggunaan perlengkapan, gaji pegawai. Kita hanya ngulang-ngulang aja ya. Kalau gaji pegawai kan sama di modal. Terus kalau beban air listrik sama di beban di sini. Cuma keterangannya aja yang beda gitu. Pokoknya yang harus kalian pahami. Nah, kalau price juga sama di modal juga. Yang harus kalian pahami bahwa kalau di persamaan dasar akuntansi itu dia intinya aktiva sama pasiva harus balance, jadi kalian total. Nah, nanti kan ada akumulasi penyusutan peralatan. Artinya di sini di slide ini yang di sini tanggal 30 dilakukan penyusutan terhadap peralatan. Berarti dia penyusutannya berkurang, beban penyusutannya berkurang. Artinya modalnya berkurang, keterangannya beban penyusutan peralatan. Modalnya berkurang karena peralatannya sudah disusutkan. Kemudian akumulasi penyusutan peralatannya juga berkurang. Gitu. Ini penyusutan peralatan ya. Ini saya ganti modal berupa beban penyusutan peralatan berkurang sebesar 2.500.000. Akumulasi penyusutan peralatan berkurang sebesar 2.500.000 juga. Jadi kalau soalnya penyusutan, masukinnya kayak gini ya. Nih, akumulasi sama masukinnya ke modal. Keterangannya beban penyusutan peralatan. Jadi saya tulisnya singkat B titik PENY titik PERL peralatan. Gitu. Nah, kalau di tabelnya jika semuanya sudah tertulis dalam semua tabel, kalau ini kan misa-misa tadi yang saya bilang. Nah, tapi kalau kita kan harus dalam pembukuan masih harus satu tabel. Nah, nih harus disatukan tabelnya. Nah, ini kan karena saya nulisnya kepotong, jadi saya pindahkan di bawahnya seperti ini lanjutannya. Jadi harus sama, nanti kalian di akhir harus total semua. 30 juta, tambah 5 juta, tambah 2 juta, tambah 20, nah dikurang 2.500.000. Hasilnya berapa? Sama tidak sama pasiva? 52.500 dikurang sama ditambah sama 2 juta. Kalau hasilnya kalian nanti berbeda, artinya kalian ada kesalahan pencatatan. Artinya kalau kesalahan pencatatan, kalian harus mengecek kembali dari awal sampai akhir ada tidak yang salah pencatatannya. Karena kalau akuntansi harus balance. Oke, sampai sini. Nanti kalau memang
Nanti untuk materi Bu Nurma ini sumbernya dari Erlangga, buku Erlangga. Nanti kalau emang kalian mau belajar lagi, ini materinya akan saya berikan. Nanti tinggal chat aja via WhatsApp ke Bu Nurma. Nanti akan Ibu kasih materinya. Oke, atau kalian ada yang bingung boleh WhatsApp ke Bu Nurma. Sekian penjelasan dari Bu Nurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.